Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Psikolinguistik beranggotakan Citra dengan NIM A1B1-19096, Della Syafrita dengan NIM A1B1-19107, Hafizul Hakimu dengan NIM A1B1-19135 dari kelas reguler D Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pendamping Profesor Dr. Andes Mujiono Wiryo Tinoyo MPD dan Dr. Reli Handayani SSMPD. Pada tahap produksi kalimat terdapat 5 bagian, yaitu 1. Senyapan dan kilir lidah. 2. Lupa-lupa ingat dan latah. 3. Proses pengujaran. 4. Artikulasi kalimat. Dan yang kelima, bagaimana kekeliruan terjadi. Pembahasan selanjutnya mengenai senyapan dan kilir lidah. Untuk menyimpulkan proses mental yang terjadi pada waktu kita berujar ada 2 macam, yakni senyapan dan kekeliruan. Kekeliruan itu sendiri terbagi menjadi 2 kelompok, yakni kekeliruan karena kilir lidah dan kekeliruan karena pembicara menderita afasia. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai senyapan, kemudian kekeliruan, dan unit pada kilir lidah. Bagian pertama yaitu senyapan. Sudah kita ketahui bahwa pengujaran yang ideal terwujud dari suatu bentuk ujaran yang lancar, sejak ujaran itu dimulai sampai ujaran itu selesai, dengan penyusunan kata-kata yang rapi. Akan tetapi, ujaran ideal semacam ini tidak selamanya dapat kita buat. Tidak semua orang dapat berbicara selancar ini untuk semua topik pembicaraan. Pada umumnya, orang berbicara sambil berpikir, sehingga makin sulit topik yang dibicarakan, makin besar jumlah senyapan yang muncul. Di dalam senyapan terdapat berbagai macam, yaitu alasan yang melatar belakangi seseorang melakukan senyapan. Ada berbagai alasan mengapa orang senyap. Pertama, orang senyap karena dia telah terlanjur mulai dengan ujarannya. Tetapi sebenarnya dia belum siap untuk seluruh kalimat itu. Karena itu dia senyap sejenak untuk mencari kata atau kata-kata untuk melanjutkan ujarannya. Kedua, bisa juga kesenyapan seperti ini terjadi karena dia lupa akan kata-kata yang dia perlukan. Karena itu dia harus mencarinya untuk melakukan ujaran selanjutnya. Dan kemungkinan yang ketiga adalah bahwa dia harus sangat berhati-hati dalam memilih kata, agar dampaknya pada pendengar atau publik tidak menghebohkan. Tipe ketiga ini umumnya terjadi pada pejabat publik atau kaum politikus yang harus berhati-hati memilih kata-katanya. Bagian dalam senyapan selanjutnya yaitu letak senyapan itu sendiri. Senyapan keraguan tidak terdapat di sembarang tempat. Tidak terdapat di sembarang tempat maksudnya, di mana persisnya belum ada kesepakatan yang mantap di antara para ahli. Tetapi, perlu kita ketahui bahwa jeda gramatikal adalah tempat senyap untuk merencanakan kerangka maupun konstituen pertama dari kalimat yang akan diujarkan. Senyapan seperti ini cenderung lama dan sering. Senyapan seperti ini adalah logis karena senyapan ini dipakai pula untuk bernafas. Dengan demikian, sebenarnya senyapan di sini bukan termasuk tipe keraguan, malah sebenarnya dapat dikatakan bahwa senyapan keraguan justru tidak terdapat di antara klausa tetapi di dalam klausa.
Selanjutnya, pada tahap batas antara satu konstituen dengan konstituen yang lain, orang juga bisa senyap, karena disinilah orang merencanakan rincian dari konstituen utama berikutnya. Senyapan di sini umumnya berupa senyapan terisi. Tempat ketiga untuk senyapan adalah sebelum kata utama dalam konstituen. Setelah kerangka terbentuk, maka konstituen harus diisi dengan kata-kata. Munculnya senyapan karena pembicara bisa saja sudah terlanjur mengeluarkan kata itu, tetapi dia kemudian harus mencari nomina atau kata lain yang cocok. Kemudian penjelasan bagian kedua pada senyapan dan kilir lidah, yaitu materi kekeliruan. Kekeliruan dalam bicara dapat disebabkan oleh kilir lidah atau oleh penyakit afasia. Pada yang pertama, kekeliruan itu terjadi karena kita tidak memproduksi kata yang sebenarnya. Kita kehendaki, kita memproduksi kata lain, kita hendaki, kita memproduksi kata yang tidak sesuai, ataupun mengurutkan kata secara keliru. Bagian selanjutnya dalam kekeliruan yaitu pertama, kilir lidah. Kilir lidah adalah suatu fenomena dalam produksi ujaran di mana pembicara terkilir lidahnya, sehingga kata-kata yang diproduksi bukanlah kata yang dia maksudkan. Bagian kedua dalam kekeliruan yaitu afasia. Afasia adalah suatu penyakit wicara di mana orang tidak dapat berbicara dengan baik karena adanya penyakit pada otak. Penyakit ini umumnya muncul karena orang mengalami stroke, yakni sebagian dari otaknya kekurangan oksigen sehingga bagian tadi menjadi cacat. Penjelasan terakhir bagian dari senyapan dan kilir lidah yaitu unit pada kilir lidah. Unit-unit yang terkilir ada bermacam-macam, dari penukaran tempat untuk kata sampai pada fitur distintif suatu bunyi. Secara garis besar, unit-unit itu adalah 1. Fitur distintif. Kekeliruan yang terjadi pada fitur distintif terjadi bila yang terkilir bukannya suatu fonem atau bukan suatu fonem, tetapi hanya fitur distintif dari fonem itu saja. Kilir lidah dalam kategori tukar-menukar fitur distintif sepertinya sangat jarang terjadi, kurang dari 5% dari seluruh kekeliruan bunyi. Akan tetapi, kekeliruan fitur itu sendiri sangat lumrah. Bagian kedua, yaitu kekeliruan segmen fonetik. Kekeliruan yang lebih umum adalah kekeliruan yang jumlah fiturnya lebih dari 1. Kekeliruan segmen fonetik merupakan kekeliruan yang paling umum. Ia dapat mencapai 60-90%. Dari jumlah ini, lebih dari 80% menyangkut konsonan, merupakan onset pada kata. Dan dapat diperjelas bahwa kekeliruan seperti ini adalah kekeliruan di mana dua fonem bertukar tempat. Bagian ketiga, unit pada kilir lidah, yaitu kekeliruan suku kata. Sebenarnya tidak mustahil pula bahwa kekeliruan terjadi pada suku kata. Dalam hal ini, hampir selalu yang tertukar itu adalah konsonan pertama dari suku dengan konsonan pertama dari suku lain. Dan bagian keempat dari unit pada kilir lidah yaitu kekeliruan kata.
Kekeliruan ini terjadi bila yang tertukar tempat adalah kata. Pada kekeliruan ini, pada umumnya orang menyadari bila dia telah membuat kekeliruan seperti ini dan mengoreksinya. Akan tetapi, kadang-kadang kekeliruan itu berlalu tanpa pembicara menyadarinya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua dan yang ketiga, yaitu materi lupa-lupa ingat dan latah, serta materi proses pengujaran. Materi yang kedua, lupa-lupa ingat dan latah. Pada materi kedua ini, lupa-lupa ingat dan latah, saya akan menjelaskan berbagai materi. Yang pertama, gejala lupa-lupa ingat. Yang kedua, pengertian latah. Dan yang terakhir, ciri-ciri latah. Ada satu gejala lain dalam wicara yang berkaitan dengan ingatan kita. Kadang-kadang, manusia tidak ingat sepenuhnya akan suatu kata yang mungkin sudah lama tidak dia pakai. Akan tetapi, dia tidak lupa benar kata itu. Gejala seperti ini dalam bahasa Inggris dinamakan gejala tip of the tongue, atau dalam bahasa Indonesia diusulkan istilah gejala lupa-lupa ingat. Adapun gejala lain yang unik selain lupa-lupa ingat adalah gejala latah. Latah adalah suatu tindak kebahasaan di mana seseorang waktu terkejut atau dikejutkan mengeluarkan kata-kata secara spontan dan tidak sadar dengan apa yang dia katakan. Latah ini memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, konon latah hanya terdapat di Asia Tenggara. Yang kedua, pelakunya hampir selalu wanita. Yang ketiga, kata-kata yang terkeluarkan umumnya berkaitan dengan seks atau alat kelamin pria atau jantan. Yang keempat, kalau kejutannya berupa kata, maka si latah juga bisa hanya mengulang kata itu saja. Sebagai contoh, kalau kita tahu si A itu latah dan kita ingin menggodanya, kita buat dia terkejut dan dia akan menjadi latah ataupun mengeluarkan kata-kata tertentu. Kalau A dikejutkan dengan kata menyuarakan kata kuda, maka konon dia juga akan berkata kuda. Tetapi kalau dia dikejutkan dengan gertakan atau dijatuhkannya sebuah ember di dekatnya, maka kata yang muncul umumnya adalah yang berkaitan dengan seks atau kata yang merujuk pada alat kelamin orang pria atau binatang jantan. Materi yang ketiga, proses pengujaran. Setelah proses konseptualisasi dilakukan untuk menentukan maksud yang akan disampaikan, kemudian retrieval lemah telah diputuskan dan informasi gramatikalnya pun juga selesai dibuat. Perwujudan kata dari tahap konseptualisasi sampai dengan artikulasi digambarkan oleh Roellos tahun 2000 dengan model Waiver++, seperti yang dapat teman-teman lihat pada bagian kedua yang ada pada buku psikolinguistik. Waiver++ adalah singkatan dari Word from and Encoding by Activation and Verification. Tanda plus plus menunjukkan versi yang lebih lengkap dari sebelumnya. Model ini diciptakan oleh W.J. M. Leveld pada tahun 1989. Di samping model Waiver++, ada pula model lain yang dikemukakan oleh Dell tahun 1986. Yang tidak terlalu jauh bedanya dengan model Waiver++. Contoh proses pengujaran. Contoh yang dapat saya ambil terdapat pada buku psikolinguistik, yaitu bagaimana mengujarkan kata Belanda cigaar rokok. Katakanlah ada seorang Belanda yang melihat rokok dan mau mengatakan kata untuk benda itu. Akses leksikal akan mulai dari pembentukan konsep untuk benda yang disimbolkan dengan cigar X.
Adapun langkah-langkah dari proses pengujaran contoh di atas. Yang pertama, Peretrieve Lemma menerima konsep Cigar X dan sekaligus memunculkan pula kategori sintaktik. Yang kedua, berkas. Berkas itu dikirim ke word from encoding. Yang ketiga, tahap phonological endocking. Fonem ini diwujudkan bunyi-bunyinya, suku katanya bagaimana, dan tekanan katanya bagaimana. Dengan demikian, maka terbentuklah kata fonologis. Yang keempat, hasil dari phonological encoding ini dikirim ke bagian phonetic encoding untuk diproses fitur-fitur fonetiknya. Yang terakhir, hasil dari itu akan dikirim pada tahap terakhir, yakni program artikulasinya. Artikulasi kalimat yakni proses mewujudkan konsep menjadi bunyi setelah melalui proses-proses yang merupakan ihwal tersendiri. Kemudian setelah menemukan kata untuk calon kalimat, kemudian langsung diproses dan langsung diujarkan pada bagian otak yang bertanggung jawab. Bagiannya yaitu daerah Broca. Pada daerah Broca itu memerintahkan konteks motor untuk mulai bekerja. Nah, konteks motor adalah sebuah jalur di otak yang mengendalikan itu lidah, rahang, gigi, pita suara, dan mekanisme wicara lainnya. Agar suara itu bergetar. Jadi seandainya kata pertama dalam kalimat yang akan diujarkan adalah rokok, maka konteks motor akan memberikan instruksi yang seolah-olah berbunyi pada yang pertama itu pita suara, bersiap-siap untuk bergetar. Yang kedua ada lidah, ditempelkan ujung pada daerah alveolar dan getarkan berkali-kali. Yang ketiga ada pita suara yang bersamaan dengan bergetarnya lidah. Yang keempat ada uvula, menempel pada tenggorokan agar udara tidak keluar lewat hidung. Nah, dengan kata lain, proses artikulasi untuk bunyi disesuaikan dengan keadaan aparatus ujaran kita saat itu. Kecepatan ujaran tentu saja mempengaruhi proses ini, karena semakin cepat berbicara, makin sedikitlah waktu yang dimiliki untuk memproses semua instruksi ini. Lanjut pada materi bagaimana kekeliruan terjadi. Dijelaskan di sini kecepatan ujaran atau dikarenakan adanya alasan-alasan yang lain, bisa saja kata atau kalimat yang diujarkan itu menjadi keliru. Yang pertama itu ada pembicara memutuskan untuk membuat suatu konstituen yang merujuk ke waktu. Yang kedua, pembicara membangun kerangka sintaksis untuk konstituen yang seperti ini. Itulah pemaparan materi dari kelompok 5 tentang produksi kalimat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.